Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seprofesi atau penghobi radio, dimana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Lama kali saya tidak menyapa teman-teman di akun YouTube saya. Dan kali ini saya mencoba menyempatkan diri untuk menyapa kalian semua. Nah, beberapa hari yang lalu saya dapat WA dari Mas Didin, ya, dari Didin Mas Kediri. Dia menawarkan bahwa mau membeli transistor bekas saya yang mati saat uji coba dengan kurang lebih harga berapa ya, 12.000 kalau nggak salah ya, 12.000. Nah, kemudian saya kumpulkan dan saya hitung. Nah, sekedar nostalgia ya teman-teman ya. Saya jadi ingat nih saat waktu pertama kali mencoba transistor dan MOSFET ya. Nah, teman-teman semuanya pasti punya pengalaman lah di bidang transistor dan MOSFET. Ya, kita lihat dulu ya transistornya ya. Nah, ini teman-teman transistor yang mati ya, banyak sekali ya ini ya. Ini ada sekitar MOSFET ya, ini ada sekitar 200 ya. Singkat cerita dulu belinya kurang lebih 80.000, sehingga kalau ada 200 unit yang gagal, 200 kali 80.000 berapa juta itu ya, 16 juta teman-teman ya. Kemudian beralih ke sebelah kanan ya ini. Nah, kanannya ini transistor ya, banyak sekali ya, ini 2782 dan lain sebagainya ya. Ya, tidak semuanya mati karena uji coba saya, ada beberapa yang memang mati kemudian minta diganti atau diperbaiki. Nah, banyak kan teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi pepatah ilmu itu mahal harganya, memang bener ya. Saya sendiri untuk mencoba belajar merakit MOSFET itu katakanlah 16 juta melayang ya, 16 juta melayang ya. Tapi hasilnya ya lebih dari cukup untuk menggantikan itu semua. Yang mahal itu ilmunya teman-teman ya. Jadi dulu waktu itu beli MOSFET, kurang lebih maraknya MOSFET SRF, MOSFET BTS itu 80.000. Saya kenal MOSFET BTS pertama kali di tempat Mas Ferry. Halo Mas Ferry, yang kenal dengan Mas Ferry ayo muncul, komen dong. Mas Ferry Berbah ya. Nah, saat itu belum ada yang pakai MOSFET BTS. Dulu itu MOSFET yang marak itu masih BLM 574, kemudian 578, MRF 1K25 itu belum muncul di Indonesia ya, belum rame ya. Nah, itu kan mahal-mahal. Sebut cerita, saya kedatangan teman ya, namanya Mas Irawan Odong. Halo Mas Irawan Odong dan teman-temannya yang kenal dengan Mas Irawan Odong ya. Sepak terjangnya sudah tidak jauh lagi ya. Nah, komen dong ayo. Nah, Mas Irawan Odong itu mampir ke sini, dia mencoba palet bikinan Mas Koko ya. Halo Mas Koko. Nah, palet bikin Mas Koko itu kebetulan karena suatu trouble kemudian mati. Kemudian Mas Irawan Odong itu mencoba MOSFET BTS dipasangkan, ternyata keluar tapi tidak maksimal. Nah, saat itu singkat cerita bincang-bincang dengan saya, bagaimana nih kalau MOSFET BTS kita ramaikan di kalangan broadcasting. Nah, saat itu broadcasting mulai kita serang dengan MOSFET BTS. Nah, waktu itu kan masih mahal ya, kalau 300 watt dengan MRF 6300 itu kan mahal ya. Nah, mulailah kita mencoba membeli MOSFET BTS itu. Kemudian saya merangkai, ternyata yang mati banyak teman-teman. Nyoba satu mati, nyoba dua mati. Tapi saya tidak putus asa, saya coba terus sampai bisa. Kebetulan sudah sampai bisa, kita uji sampai hasilnya saya cukup bagus, cukup lumayan. Kemudian barulah saat itu kita beranikan untuk menawarkan ke publik booster tersebut. Alhamdulillah diterima kalangan masyarakat tuh
sangat luar biasa. Antusiasme karena harganya yang cukup murah, terjamin, terjangkau, itu luar biasa. Dan rame saat itu, booming. Kemudian lambat laun banyak teman-teman yang mengikuti jalur tersebut. Alhamdulillah banyak rekanan poster-poster, paket-paket poster yang baru bermunculan. Saya suka sekali. Kemudian saat itulah harga mulai turun dan jenuh. Saat itu juga saya berpikir untuk ini waktunya take over nih, pindah ke haluan. Saya mencoba untuk pindah ke bagian 2 meteran ya saat itu ya. MOSFET BTS untuk broadcasting saya tinggalkan, kemudian saya eksperimen ke 2 meteran. Nah, halangannya cukup lebih besar ya, rintangannya cukup lebih besar, karena MOSFET BTS itu kalau dipakai transmit, kalau tegangannya di on off kan itu mati ya. Jadi ketika booster tersebut dinyalakan, keluar wattnya, kemudian dimatikan ya, kan ada relenya, dimatikan kan mati kan, dinyalakan lagi, sudah hilang. Jadi sudah hilang. Bagi teman-teman yang sudah merasakan yang seperti itu, sudah familiar ya. Jadi MOSFET BTS itu kalau dikasih relay ya, tegangannya kasih relay, kemudian ditransmit keluar wattnya, ketika dimatikan kan mati, ketika dinyalakan lagi sudah hilang atau wafat. Nah, mulai dari itu korbannya cukup banyak ya di saya ya. Bagaimana supaya bisa dipakai di 2 meteran ya. Setelah itu muncullah ide, yaitu delay untuk sinyal RF ya, delay sinyal RF. Nah, setelah itu PCB kita desain, kita rubah, coba kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, masih ada penampakannya booster rakitan saya yang lamanya. Nah, di sini ya, saya selalu menekankan bahwa tegangan itu kasih relay, karena kalau model Mirai dan lain-lainnya kan tegangannya langsung ke booster ya. Jadi kalau ada sinyal yang membuat osilasi, itu membuat MOSFET jadi mati. Nah, sehingga tegangan tetap kita relay, dan kemudian untuk relay RF di sini kita kasih elko. Jadi ketika relay nyala, ini nyala. Ketika relay ini mati, ini masih nyala karena ada simpanan elko yang ada di dalamnya. Nah, jadi yang di relay utama adalah ini ya, sinyal dari RF ini ya masuk ke sensor. Sensornya masuk ke switch ini ya, switchnya untuk menyalakan relay ini menyalakan relay ini. Kalau relay ini mati, ini masih ada jeda waktu kemungkinan 0,5 detik untuk mematikan ini, sehingga MOSFET-nya jadi aman ya. Nah, singkat cerita kenapa saya berhenti di dunia booster ya. Singkat cerita kenapa saya berhenti di dunia booster ya. Dulu sempat ada teman saya yang ada di Semarang, tidak saya sebutkan namanya ya. Dia adalah teknisi di Balmon Semarang ya. Saya sudah akrab dengan beliau meminta saya kirimin booster 1 dong untuk coba ini trek-trekan. Nah, nanti kalau saya ujikan juga, kalau bagus nanti bisa saya rekomendasikan. Kita buat rancang yang bagus, kebetulan konektornya kita ganti yang N ya, karena konektor PL itu konektor yang tidak 50 ohm, kita ganti N, kemudian kita shielding ini ya, sehingga tidak seperti ini, jadi sampai ke sini itu 50 ohm. Nah, setelah singkat cerita, setelah dikirim, beliau bilang bahwa boosternya sangat bagus, kecuali satu, yaitu booster rakitan saya itu masih menggunakan R ini ya untuk atenuator. Ketika booster masih kondisi fresh ya, dipakai, itu spurious aman, kemudian harmonik ada tapi aman. Nah, selang beberapa menit itu timbul ya, karena panasnya ini ya. Ini yang R ini panas ya, ATT-nya ini kan, karena sebenarnya inputnya ini kan 3 watt ya, dikasih kental 30 watt kan perlu dikecilkan, yaitu atenuator ini panas di bagian resistornya, sehingga ketika panas menimbulkan harmonik yang dirasa tidak sesuai standar. Nah, saat itu bukannya saya memperbaiki booster rakitan saya, tapi saya
mulai pensiun karena ya teman sendiri ya. Ya nanti nggak enak lah ya kalau teman sendiri, ngoperasi teman sendiri ya. Mending saya fokus ke bagian penjualan saja. Saya sekarang fokus ke bagian toko, kemudian bagian solder pembuatan booster saya tinggal. Ya saya berharap teman-teman yang lainnya tetap semangat dalam merakit booster, gunakan inovasi-inovasi terbaru, membuat booster-booster yang notabene untuk kalangan menengah ke bawah, ramah di kantong dan kualitasnya bagus ya. Sip. Nah, sekarang saya fokus di toko, sehingga semua bentuk pembuatan booster saya sudah pensiun, sudah lama, bertahun-tahun kemarin. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini baru mau dihitung ya, banyak yang di sini ya. Oh, banyak sekali. Jadi saya katakan bahwa ilmu itu mahal ya, ilmu itu mahal ya. Karena apa? Untuk mendapatkan ilmu tersebut pengorbanannya cukup signifikan teman-teman ya. Nah, di sini ya, bagi teman-teman yang sempat dulu booming ya, ini namanya 1946, punyanya HG Semi ya, bikinan Cina. Ini bukan bikinan Jepang ya, tapi memang bikinan Cina. Beda sama refurbish ya. Kalau refurbish itu transistornya original bikinan Jepang, karena bekas kemudian dibuat seolah-olah mirip baru lagi kemudian dijual, itu namanya refurbish. Tapi kalau HG Semi ini bikinan Cina, memang pabriknya di Cina ini ya, bukan bikinan Jepang di refurbish. Kemudian ada apa lagi nih ya, banyak sekali nih teman-teman ya. Yang antik-antik ada nggak nih yang antik-antik? Kita cari yang antik. Ternyata yang antik-antik tidak di sini teman-teman. Nah ini belum pernah dipakai nih. Oh, belum pernah dipakai, belum pernah kena solder nih. Masuk ke sini ini transfer apa ya? Lupa saya. Apa 1338 bukan ya? Nah, ini disendirikan. Nah, ini dulu saya seneng banget di transistor ini ya, transistor yang antik, yang jarang orang punya. Jadi kalau penghobi transistor RF, ada benar-benar penghobi RF, bukan hanya pemakai. Semakin final Anda semakin antik, orang yang nggak punya, itu semakin menarik teman-teman. Nah, ini juga nih, nah ini booster tukang solder nih. Nah, posternya biasanya ini sama rokok, ya nggak ngaku. Nikmat tenan kopinya ya. Nah ini teman-teman, ini masih 1970 kodenya C, ini aslinya 1971 ini ya. Ya ini 1971 yang disablon jadi 1970. Ada-ada aja. Wah, rasanya kok kangen sekali dengan nyolder ya teman-teman ya. Bagi Anda yang masih punya waktu luang untuk nyolder, berbahagialah. Hidup Anda nikmat sekali teman-teman ya. Nyolder tengah malam tuh sangat enak teman-teman. Saya aja yang suka nyolder sekarang nggak sempat, rasanya kangen dengan nyolder. Oke teman-teman, sekian aja vlog dari saya ya. Salam untuk kalian semua, bagi penghobi RF. Sehat selalu di mana saja berada, semoga lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.